Silahkan dibawa ke bawah. Saya mau ingetin juga untuk usher, tolong kalau ada anak-anak sekolah minggu langsung orang tuanya untuk menghantarkan putra dan putrinya langsung ke basement. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam pre-service pada pagi hari ini. Let's prepare our heart so we can start our pre-service this morning. Mazmur 150 mengatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Saya mau tanya, siapa di tempat ini yang bernafas? Angkat tangan. Anda yang bernafas, angkat tangan. Mari firman Tuhan katakan, biar semua yang bernafas, bagaimana saudaraku? Memuji Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Kami mau Tuhan datang untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Lewat suara kami, lewat hati kami, lewat hidup kami Tuhan. Karena yes, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya. Thank you Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan. Gimana? Haleluya. Yes. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Ku bersuka
selamanya. Semua berdiri yuk. Lantai 1, lantai 2. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power, power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the sound of your name. Hey, I'll sing for joy. Forever I love you, forever I'll stand. Gimana kalau kita sama-sama angkat kedua tangan kita? Semua angkat kedua tangan kita, katakan unto the Lord. Angkat kedua tanganmu saudaraku. At the sound I sing for joy. Yes, Lord. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji One more time. Nyanyi dan bersoraklah, oh. Yes, Lord. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. gunung-gunung laut bergelora Mendengar namamu, oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Gak ada yang punya janji seperti Engkau Tuhan. There's no one like you, Lord, in your promises. Gak ada satupun janjimu yang gagal. Your promises never fail, Lord. Dan gak ada satu pribadi yang seperti Engkau, Papa. There's no other person like you, Jesus. Aku berdoa biar Roh-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami, memulihkan
setiap kehidupan kami. Let your spirit, Lord, heal our life. Restore our soul. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus kami tolak dalam nama Yesus. Biar setiap lidah, setiap yang bernafas memuji Yesus Tuhan. Sekali lagi biar setiap kita yang bernafas memuji nama Yesus Tuhan. Yang percaya mari sama-sama gereja Tuhan katakan Amin. Amen. Good morning PPC. We want to read together. Kita membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 17. Let's read it together. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya kalau misalkan Tuhan yang membuat semuanya baru di tempat ini. He makes all things new. Let's sing it together. Let's clap our hands, berikan tepuk tangan kita. Oh, we believe you. Okay, all things new.
memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Masih siap memuji Tuhan pagi ini? Let's lift up your hand. Ya, kita percaya kalau Tuhan kita membangkitkan kita semua untuk memampukan kita melakukan segala hal. Let's sing it together. Bukan bangkit. Ya, percaya kita semua umat pilihan Tuhan, mari kita nyanyikan sama-sama. Mari kita semua umat
nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Duduk dalam hadirat Kristus. You may be seated in God's presence. Tema kita pada bulan ini adalah We, Not I. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau baca lagi ayat yang tadi kita baca di awal. Let's read it together. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita percaya kalau misalkan semenjak kita mengenal Kristus, semenjak kita mengambil keputusan itu untuk mengikut Yesus, kita menjadi new creation. Gak ada lagi kata-kata saya, dan saya. Tapi kita mau ke Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Dan itu juga maksudnya juga ke kita dan kita. Kita mau menghilangkan rasa ego kita, mau menghilangkan semua sifat-sifat buruk kita, semua dosa-dosa kita mau tinggalkan di belakang. Dan kita mau menjadi ciptaan yang baru di depan Tuhan. Dan kita akan sujud di altarnya, datang ke hadapan Dia. Dan tanpa membawa apapun, kita menelanjangi diri kita. Dan kita mau datang ke hadapan Dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau datang ke depan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Ku tanya Yesus,
percaya kalau sesuatu terjadi saat kita datang di altarnya. Mari kita nyanyikan. Sujud. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Datangi Tuhan. Kita percaya kalau kita datang ke Tuhan, gak perlu membawa satu apapun. Hanya perlu sujud di altarnya aja. Tuhan akan dengar kita. He will be there for us. Kita percaya terus terhadap proses Tuhan, terhadap penuntunan Tuhan dalam hidup kita. Thank you Jesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap berharap padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, tetap percaya dengan proses Tuhan. Walau ku tak dapat melihat rencanamu indah Tuhan, semua rencanamu Tuhan, aku mau tetap memandang padamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan walau ku tak dapat. Dapat berharap
tahu permasalahan kehidupan apapun dalam hidup ini, We know no matter what is our problems in our lives, Tuhan ada tetap bersama dengan kami. that you are always with us. Dan itu yang kami butuhkan. And that's what we hold on to. Dan itu merupakan kekuatan yang luar biasa. And that is an incredible strength. Ada di dalam penyertaan kasih Tuhan Yesus. To be inside your grace and your goodness. Biar setiap kita membuka hati di dalam mendengarkan firman Tuhan. Let each one of us open our hearts to listen to your word. Setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. And all of the thinking that's not from you, let it be gone in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Gereja Tuhan sama-sama let katakan, us all say, Amen. Kasih Amen. tepuk tangan. You may be seated. Terima kasih untuk teman-teman pemusik, usher, driver, semua guru sekolah minggu, youth, semua yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Untuk all the middle schoolers and high schoolers, all youth, please go with Chema. Middle schoolers and high schoolers, yeah, go with Chema, go to the basement, middle school and high schools. And before saya mulai, pemilik mobil Camry untuk license plate New Jersey K83DHA, Camry New Jersey license plate K83DHA, you need to move your car right now, if not it will be towed. Jadi yang punya mobil ini segera pindahkan mobilnya, karena kalau enggak di-tow, dan biaya tow tidak ditanggung oleh PPC ya. Itu kesalahan Anda sendiri. Speaking about towing, Anda bisa parkir. Untuk Anda yang punya mobil, kalau Anda datang lebih awal, ada parkiran di sebelah kuburan. Ngeri bener kata-katanya ya. Tapi itu kenyataan hidup ya. Di samping kuburan ada parkiran. Kalau Anda ada mobil dan Anda datang lebih awal, mungkin Anda bisa dapat spot di sebelah parkiran sana. Sekali lagi, untuk Anda yang bawa mobil datang lebih awal, Anda bisa dapat parkiran di sebelah sana. By the way, setelah kebaktian ini Anda pulang, Anda bisa membawa tahu, ada yang nyumbang tahu, saudaraku. Jadi Anda bisa bawa pulang tahu, dan juga di bawah ada Trader Joe untuk bunga dan juga buah-buahan. Kita pelan-pelan mencoba back again, tapi pelan-pelan dulu aja. Nanti ada tahu, ada Trader Joe di bagian basement bawah. Dan juga untuk tanggal 23 Agustus kita akan ada night market. Mari kita sukseskan sama-sama untuk memperkenal PAX Kompleks ini, PAX Center Kompleks di sini dan juga di sebelah sana. Lalu untuk anak-anak youth, jangan lupa ikutan youth retreat hari Jumat dan Sabtu ini. If you have a son or daughter between 11 above, 11 tahun ke atas, akan ada retreat sama-sama di Manoland. Biayanya $40, bisa menghubungi Nick atau Sherin. Dan juga saya mengharapkan untuk Bapak Ibu semuanya yang ada menjadi bagian Philadelphia Presenter, kalau Anda merasa bahwa PPC is your second home, kalau Anda bilang bahwa PPC adalah rumah Anda yang kedua, saya mengharapkan untuk Anda semuanya tergabung di dalam care group. Ayo kita tertanam, kita bertumbuh bersama-sama di dalam kelompok sel. I really encourage you, kalau Anda ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau Om Liang. Mana ya Om Liang? Ada Om Liang sebagai, ya tolong berdiri Om. Ya itu dia. Dia koordinator untuk care group untuk Komsel. Ya boleh. Please keep in touch sama dia. Untuk Anda semuanya kita bergabung, dan juga bukan hanya bergabung, bertumbuh sama-sama. Karena kalau cuma kebaktian minggu begini doang, deepnya tuh kurang kedekatannya. Tapi pada saat kita di Komsel, kita saling dibangun dan kita saling dikuatkan. Nah, terakhir, sebagaimana yang saya ngomongin beberapa minggu yang lalu, bahwa kita ini lagi dalam proses. Ini phase pertama ya. Kalau Anda jalan ke samping, gedung Big Sanctuary lagi dibangun panggungnya. Lagi berantakan. Anda boleh main-main ke sana.
Ini phase pertama, phase kedua nanti akan dilakukan perbaikan demi perbaikan. Dan saya juga mau ingetin, kalau nih ini undangan untuk Bapak Ibu yang di Indonesianya pernah pasang-pasang CCTV, tolong hubungin saya ya. Kalau Anda punya pengalaman di Indonesia atau di Amerika, pasang-pasang CCTV. Karena gedung ini perlu CCTV. Udah ada yang nyumbang nih 30 CCTV, cuman gak ada yang masangin. Nggak mungkin dong setiap orang begini-begini, nggak mungkin dong gitu ya. Nah 30 CCTV-nya ini, waktu kita ngubungin satu company untuk pemasangan 30 CCTV murah banget. Cuman 30.000, duit siapa? Nah sementara udah ada yang nyumbang 30 CCTV. Sekarang tinggal kita nyari siapa yang volunteer yang bisa masang CCTV-nya. Internet akan dipasang minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi kita perlu, Bapak Ibu semuanya yang punya pengalaman. Ingat yang punya pengalaman. Jangan bilang, Aldo saya pernah pegang CCTV. Gue gak perlu. Gue yang perlu yang punya pengalaman. Jadi semuanya work and running well. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya yang punya pengalaman di bidang CCTV, tolong hubungi saya setelah kebaktian ini untuk kita tumpang tangan ya. Alright, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Tetap berbicara tentang we, not I. Kita, bukan saya. Minggu lalu saya sharing tentang pentingnya kita punya kerendahan hati. Di dalam kita menjaga kesatuan di dalam internal. Karena serangan seringkali bukan terjadinya di luar, tapi serangan seringkali terjadinya mulai di dalam. Perlunya kita punya kerendahan hati. Kedua, perlunya kita punya fokus. Fokus apa? Fokus akan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan kita sendiri. Dan yang ketiga, minggu lalu saya ngomongin pentingnya kita punya hati hamba. Kita anak raja, yes. Tapi hatinya hati apa? Hati hamba. Kita jangan kelakuannya katanya anak raja, tapi kelakuannya bukan seperti anak raja. Nah, value, nilai yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah bicara bahwa yes, kita adalah anak raja, tapi kita punya hati sebagai hamba. Nah, pagi hari ini Jacob akan menyampaikan lanjutan daripada sesi kita di 1 bulan ini. So, Philadelphia Presenter, please welcome Jacob Wibowo. Yuk semuanya, handphonenya ditaruh dulu. Put down your cell phone, pay attention. Only 30 minutes. Ini firman Tuhan yang akan merubahkan Bapak Ibu semuanya. So, put down your cell phone, pay attention. Ini kebenaran firman Tuhan yang akan merubahkan kehidupan Anda. Thank you. Selamat pagi saudara-saudara. Ada Om Aldo siapa yang pernah pegang CCTV? Nanti dikasih satu-satu, nanti tiap minggu pada tempatnya masing-masing gitu saudara ya. Berdiri ada yang di depan sini gini kan, ada yang di belakang, ada yang di WC gini ya. Oke, mari kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Katakan kanan kirimu saudara, bilang Tuhan Yesus memberkati kamu. Ayo katakan, wah, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu memberkati kita, amin. Nah, kita masih belajar tentang tema kita pagi hari ini, ya tentang we, not I. Kita, bukan saya. Nah, minggu lalu Pastor Aldo saya sangat diberkati dengan firman-Nya yang bilang bahwa kalau kita berbicara tentang kita, bukan saya, itu kita sedang berbicara tentang kesatuan. Ya, karena nggak gampang untuk ngomong kita, bukan saya, itu nggak gampang. Kalau manusia kan maunya apa-apa saya, betul saudara ya? Gereja ini ada berdiri saya, ya. Ruangan ini bisa bersih, bisa dibangun karena saya, betul saudara? Berat mulut ini untuk bilang ini karena kita ya, gitu. Berat saudara. Ya, kalau bilang ini karena saya, cepat langsung saya. Amin Pak, amin saudara. Apa itu cuma saya saja ya saudara ya?
saya merasa berdosa sekali saudara ya. Karena itu hanya saya yang merasakan seperti itu ya. Nah, pagi ini saya mau melanjutkan kalau Pastor Aldo minggu lalu berkata bahwa untuk kesatuan itu harus ada yang namanya rendah hati. Untuk berkata bahwa ini kita semua itu harus ada kerendahan hatian. Nah pagi hari ini kita mau belajar ada satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai gereja, sebagai keluarga, untuk kita bisa berkata bahwa ini itu karena kita. Kesatuan itu bisa dibangun karena kita. Betul saudara? Minggu lalu kalau yang datang ke sini lihat videonya, betapa kita pindahan dari gereja yang lama sampai gereja ini. Pastor Aldo tuh bilang, nanti kita ini dulu, alat-alat musik dulu ya, sama sama Sunday School punya alat-alat dulu, itu aja dulu. Sisanya nanti gampang, karena bayangannya bakal banyak sekali. Giliran Pastor Aldo bawa kursi ini untuk direparasi. By the way, ada orang yang diketuk hatinya oleh Tuhan untuk membenahin kursi-kursi ini yang tadinya abu-abu jadi coklat, saudara ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tahu-tahu Om Aldo balik-balik bilang, oke udah aman semua, udah. Kapan kita mau ambil yang barang selanjutnya? Udah semua Om. Hah? Kata dia. Udah semua, sudah semua. Itu karena apa saudara? Karena kita. Tepuk tangan buat kita lagi saudara. Ya, buat saudara semua yang datang membantu, luar biasa saudara. Nah pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar untuk satu hal. Pada saat saya merenungkan tema ini yang Pastor Aldo bilang we not I ini, saya berdoa Tuhan ngomong apa ini, padahal saya juga pengen ngomong tentang kerendahan hati karena asik ya itu ya, karena itu berbicara buat saya sendiri gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih satu di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ini jam berapa ya, dibaca enggak ya? Enggak usah dibaca deh, nanti saudara baca sendiri deh. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, keluarin handphonenya saudara, di foto, nanti saudara baca di rumah. Kalau nggak digituin pasti nggak baca, minggu depan juga sampai sini nggak baca lagi saudara. Ya, ingat-ingat ini saudara. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Firman Tuhan ini menceritakan bahwa kita itu dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai keluarga besar Philadelphia Presenter, dan mungkin keluarga kecil. Keluarga saya sendiri, keluarga Jacob, keluarga Pastor Aldo, keluarga Pak Agung, keluarga Koliang, keluarga sendiri dipanggil untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Jadi ada satu tubuh, firman ayat ini bercerita tentang ada satu tubuh, di dalamnya ada banyak bagian. Ada yang diciptakan sebagai mata, ada yang diciptakan sebagai kuping, ada yang diciptakan sebagai kaki, ada yang diciptakan sebagai hidung. Dan firman Tuhan berkata, satu tubuh itu nggak cuman mata semua. Waduh, kalau satu hidung, satu tubuh ini mata semua, gimana saudara? Saudara duduk sebelah, saudara juga geli saudara ya, mata semua saudara, atau kuping semua. Firman Tuhan berkata, enggak diciptakan sebagai satu bagian hanya tubuh itu mata semua. Semua diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Untuk bernapas ada, untuk melihat ada, untuk jalan ada. Jadi enggak bisa kata firman Tuhan, mata berkata, aku enggak butuh kamu. Kaki berkata kepada mata, aku enggak butuh kamu. Sebagai tubuh kita butuh semua saudara. Orang aja kalau kakinya enggak ada, diada-adain dibikinin kaki. Betul saudara? Supaya fungsi tubuh ini bergerak dengan baik. Enggak ada kakinya satu, gimana? Kan jalan susah. Ya saudara? Kalau ada lengkap, jalan baik, berjalan dengan baik, pekerjaan semua berjalan dengan baik, kehidupan berjalan dengan enak. Betul saudara? Firman Tuhan berkata bahwa semua anggota ini penting. Ini menegaskan bahwa semua saudara yang ada di gereja ini, semua, bahkan sampai anak kecil sekalipun, orang tua sekalipun, yang datang hanya tiap minggu duduk, sepertinya nggak ngapa-ngapain, itu penting saudara. Tepuk tangan saudara. Penting semua saudara. Tidak ada orang yang tidak penting di dalam sebuah gereja. Gereja yang sehat selalu menganggap semua orang di dalam gereja itu penting. Bayangin kalau minggu lalu, 2 minggu lalu ya Pastor Aldo ya, segitu banyaknya barang dari BBC yang ngangkut cuman saya sama Pastor Aldo lah.
Ya. Bonyok judulnya saudara ya. Bonyok saudara. Nggak mungkin ada saudara-saudara yang luar biasa. 2 minggu lalu ada bapak-bapak yang umurnya 85 tahun. 85 tahun saudara. Pakai baju lengkap dan kita bilang, "Su, jangan, nggak usah." Saya sama Cik Vivi sama bilang, "Cik, ini beneran nih. Nanti kalau cuklek itu patah saudara ya. Kalau cuklek lah repot, harus dilas saudara." Ya, untungnya semangat sampai di sini. Sampai pulang si bapak masih sehat. Alhamdulillah saudara. Ya. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, dari firman Tuhan itu kita harus merasa bahwa saya datang ke gereja, saya itu ada fungsinya. Saya datang ke gereja untuk Philadelphia Presenter. Saya dikirim ke Philadelphia Presenter karena Tuhan mau pakai saya secara khusus. Nggak ada satupun yang lebih hebat dari yang lain. Ya, nggak ada itu. Oh, yang khotbah di atas mimbar itu lebih hebat. Yang nyanyi, yang jadi WL itu lebih sakti apa suci? Suci. Ya. Yang asyir itu berarti tingkat kerohaniannya lebih tinggi. Itu nggak ada saudara. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 12 tadi bahwa tubuh semua ada di sini, di dalam satu tubuh, punya fungsinya masing-masing saudara. Dan bahkan firman Tuhan berkata kalau saudara baca, ada bagian tubuh yang terkecil sekalipun yang sepertinya tidak ada gunanya, itu yang mempunyai bagian yang spesial. Saya pikir-pikir, benar juga ya. Apa itu saudara? Kelingking saudara. Iya. Bagian yang kayaknya kecil, kadang-kadang gak terlihat, tapi fungsinya sangat luar biasa. Ini bisa masuk ke dalam lubang yang sangat sempit saudara ya. Dan digoyang-goyang sedikit, mata kita bisa naik turun saudara. Ya, dan dicabut, akhirnya membersihkan hidung kita saudara. Betul saudara? Bisa saudara coba pakai jempol saudara dimasukin hidung, ada yang bisa? Yang lubang hidungnya segede jempol lebih saudara. Ya, jadi ini berbicara tentang walaupun saudara itu sepertinya gak bisa apa-apa, sepertinya gak ngelakuin apa-apa di dalam gereja, yang penting saudara datang di gereja, berdoa buat gereja. Amin saudara. Berdoa buat gereja. Pada saat saudara ada, saudara berdoa, kuasa Tuhan itu bekerja saudara. Jadi gak ada yang bilang saya gak bisa apa-apa, saya gak bisa apa-apa. Kalau gak bisa apa-apa yang penting datang berdoa. Doain Pastor Aldo, doain kehidupan Pastor Aldo, ya, supaya Tuhan melindungi, memberkati saudara. Tuhan mau kasih tahu bahwa kita semua nggak ada yang nggak penting. Tuhan mau kasih tahu siapa yang ada di panggung, yang nggak di panggung, yang ada di sekolah minggu, yang ada di luar, semuanya penting. Bahkan, saudara, bahkan sampai karena hari-hari ini banyaknya kehidupan gereja yang berjalan secara hanya agamawi. Saya pernah ke gereja di Indonesia, bekas temen di Amerika dulu, pulang ke Indonesia, teleponin saya, ayo ke gereja aku, keren gerejanya pokoknya. Istriku tuh bagian dekorasi, bagian tata panggung. Wah, sampai sana ternyata, memang panggung gerejanya gelap, lampunya kanan kiri gini. Tapi yang dibilangin, ceritain dia dari awal sampai akhir tuh kekerenan gerejanya, saudara. Gerejanya lampunya gini, lightingnya gitu, acaranya gini, begini. Buat saya sih, ya bagus, memang keren, tapi dari tadi nggak ada pembicaraan tentang di sini ada 3 juta orang dibaptis, wah gitu ya. Maksudnya yang lebih penting dari semuanya adalah ada pertobatan, ada pergerakan, semua orang bergerak nih untuk pekerjaan Tuhan gitu saudara. Ya, yang ada sekarang malah gereja semakin diperhebat, semakin dipermeriahkan panggungnya supaya melihat aku lebih hebat dari kamu. Kalau saudara lihat di YouTube lah paling sering kita pakai ya. Kita sering lihat pendeta satu aja ngomentari jelek-jelekin khotbah pendeta yang lain. Betul saudara? Gereja yang satu
Jelek-jelekin gereja yang lain, katanya gereja yang itu tuh begini. Gereja yang satu lagi punya kebenarannya sendiri mengatakan, oh gereja yang itu mah nggak ada Roh Kudus, gini. Gereja yang lain lagi gitu lagi. Jadi hari-hari ini tingkat kehebatan sebuah gereja itu malah diukur dengan apa ya, saudara? Kemeriahan gereja tersebut, saudara. Pendeta yang melihat gerejanya rame, yang lightingnya bagus, sound systemnya bagus, merasa bahwa dia sudah paling diberkati dan paling benar, saudara. Banyak hal yang kita harus hati-hati. Hari-hari ini kita harus sadar bahwa kita semua loh, bukan cuma gereja ini. Gereja Philadelphia Presenter, gereja ILC, gereja Bethany, gereja NWC, gereja manapun, itu adalah satu bagian dalam keluarga tubuh Kristus. Ya, jadi kalau satunya gagal, satunya kesulitan, harusnya gereja lain tuh ya sedih. Kita bersyukur PPC lahir dari gereja yang kita sering membantu gereja lain. Saya ada bersama Philadelphia Presenter dari pertama-pertama. Bersama dengan Pastor Aldo, teman-teman di sini ada di Susan, ada teman-teman yang lain. Kita itu gereja yang nggak gereja yang besar, yang hebat. Kita berangkat dari cuman beberapa keluarga aja ya Om ya. Beberapa keluarga, tapi diberkati dengan beberapa orang yang bisa main musik, yang bisa nyanyi, saudara. Ada gereja lain yang baru start. Apa yang kita lakukan? Walaupun kita orang nggak hebat, main musik juga nggak hebat, nyanyinya biasa-biasa aja, tapi dari awal Pastor Aldo selalu bilang, lu pergi deh sono. Kenapa kita kebaktian 9:30, saudara? Kenapa kita kebaktiannya kok nanggung 9:30? 9:30 itu jam gereja 9:30 itu berangkat dari apa? Dari pemikiran kita belum ada gereja, tapi kita sudah mikir kalau kita jam 10 kita nggak bisa bantu kalau ada gereja yang mau butuh bantuan, betul ya? Kita ambil akhirnya 9:30 supaya apa? 9:30 kita bisa mulai dulu, jam 10 selesai. Dulu saya begitu saudara, main musik 9:30, jam 10 saya sudah harus pergi ke gereja lain. Ada Om Sandri di sini tahu juga, gantian kita pergi bantuin gereja lain. Jadi 9:30 bukan karena kita pengen feng shui-nya itu 9:30. Katanya suhu itu 9:30 itu ciamik bagus, akan ramai. Enggak saudara, berangkat dari pemikiran bahwa 9:30 kita jam 10 selesai. Gereja-gereja itu mulainya jam 10, betul? Jadi mereka bisa nunggu kita dulu sebentar, kita sampai sana untuk membantu saudara. Dan akhirnya puji Tuhan Pak enggak ini, maksudnya sekarang sudah tidak membantu lagi karena banyak gereja yang sudah punya pemusik sendiri, sudah bisa berdiri sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Betul saudara? Nah, seringkali gereja-gereja terjadi perpecahan karena apa? Kamu nggak ada pemusik, nggak ada pemain musik, bukannya ayo kita bantu, tapi apa? Aduh kesian ya. Nggak ada pemusik, rasain punyaku banyak pemusiknya. Terjadilah perpecahan karena apa? Karena ya manusianya sendiri saudara. Pendetanya sendiri, orang-orangnya sendiri yang akhirnya memisah-misahkan. Gerejaku diberkati, kebaktian 1 hari 10 kali, ya pemusik banyak, ada 10 lapis. Kebaktian sendiri 1, pemusik pemelayan mimbar 1, kebaktian kedua punya pelayan mimbar sendiri. Wah hebat, yang khotbah 10 kali 10 orang berbeda dari gereja yang sama. Apa enggak luar biasa? Pengen nggak saudara? Pengen saudara seperti itu ya. Cuman kita nggak boleh sombong, betul? Karena kembali lagi diingatkan di kepala kita bahwa kita itu satu tubuh, saudara. 1 Korintus 12 ayat 25 berkata seperti ini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan, saudara. Ini berlaku untuk kita gereja, berlaku untuk kita sebagai keluarga, saudara. Keluarga kita harus memperhatikan satu sama lain. Harus saling membantu, harus saling menolong, saudara. Betul saudara, banyak kita lihat di luar sana keluarga kakak adik berantem,
Ya, orang tua sama anak di Indonesia ada sampai masuk berita orang tua digugat, dimasukin penjara, diusir dari rumahnya, hartanya diambil anaknya, betul saudara? Bahkan ada gereja yang sampai ke meja hijau antara anak dan bapak. Saudara pasti pernah dengar. Rebutan kekayaan gereja itu, saudara. Ya, saudara. Misalkan bayangin Om Aldo sama Iden berantem, saudara. Ya, Iden marah-marah. Dedi, 23001 18 Street itu punya aku. Dedi punya yang di tengah-tengah, yang gak ada bangunannya. Kuburan, saudara. Ya, itu terjadi seperti itu, saudara. Ngeri, saudara. Ngeri sekali. Yang Tuhan selalu katakan bahwa apa? Kita itu harus bersatu, memiliki kesatuan. Minggu lalu Pastor Ado bilang harus ada sebuah rendahan hati. Pagi hari ini, apa yang kita harus miliki untuk memiliki kesatuan di dalam sebuah gereja, sebuah keluarga, saudara? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, saudara. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, wah hebat banget ini orang, untuk memindahkan gunung, saudara. Orang cuma bilang gunung pindah, pindah, saking imannya luar biasa, saudara. Tetapi jika tidak mempunyai apa, saudara? Kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai apa, saudara? Kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, saudara. Ini hal yang kedua yang harus kita miliki kalau kita mau memiliki kesatuan di dalam gereja. Kalau kita akan bisa berkata, ini adalah us, ini adalah kita, ini adalah we, ini we, not I, yang Pastor Aldo kasih temanya. Kalau kita akan bisa berkata bahwa ini karena kita semua, kita harus memiliki kasih, saudara. Kita harus punya kasih. Kalau kita pelajari, saudara, ayat yang tadi itu, 1 Korintus, surat Korintus itu ditulis oleh Paulus pada saat apa, saudara? Pada saat Paulus melihat, Paulus membuat sebuah jemaat di kota Korintus. Dan saat itu, kota Korintus ini sedang dalam keadaan kritis dan krisis, saudara. Karena kenapa, saudara? Kalau saudara baca, Korintus ini jemaat yang hebat, saudara. Mujizat-mujizat dilakukan di sana. Ya, terjadi mujizat yang hebat, terjadi bahasa roh yang luar biasa, saudara. Semua pertunjukan agamawi ada di situ. Praise and worship yang hebat ada di situ. Khotbah yang bagus-bagus ada di Korintus, saudara. Orang-orang yang tumpang tangan, orangnya jatuh, ada di situ, saudara. Tapi bersamaan dengan jalannya waktu, di situ juga ada percabulan yang hebat, saudara. Perpecahan yang hebat ada di situ, saudara. Orang saling jelekan satu sama lain. Belum ada YouTube sih dulu, saudara, ya. Ya, kayak sekarang gitu di YouTube pendeta satu bilang, itu pendeta khotbahnya begini-begini. Sekarang itu pendeta tuh harus pinter, hebat, baru bisa masuk YouTube dan dipuji-puji. Tapi pendeta yang hanya bisa berkhotbah tentang pertobatan, berkhotbah tentang firman Tuhan, ini enggak begitu laku, saudara. Pendeta yang berkhotbah tentang kebenaran, tentang pertobatan, tentang hei kamu enggak boleh berzina, cabul, gini-gini, enggak laku, saudara. Yang laku sekarang adalah pendeta-pendeta yang bilang, wah, 3 kunci kemakmuran, wah, 1 kunci untuk jadi ganteng, pergi ke Korea, operasi. Yang gitu-gitu, saudara. Kalau pendeta yang
model-model kayak saya gini yang nggak pinter gitu ya saudara, yang khotbahnya biasa-biasa gitu. Bisa dicaci maki, makanya YouTube kita nggak terlalu bagus karena itu ada tujuannya saudara ya. YouTube kita itu memang disetel supaya nggak bagus saudara. Ya supaya pendeta-pendeta di Philadelphia Presenter itu aman. Ya. Jadi zaman sekarang ini aneh saudara. Khotbah yang firman Tuhannya yang istilah disampaikan berdasarkan firman Tuhan untuk pertobatan nggak begitu laku saudara. Ya, kalau yang mengenakkan kuping, yang asik, yang itu, wah jemaatnya bisa banyak banget saudara. Benar nggak saudara? Rasul Paulus melihat terjadinya krisis itu, akhirnya dia tulis surat kepada jemaat di Korintus. Paulus bilang yang seperti tadi, hei, kamu hebat, karunianya hebat. Semua karunia ada saudara. Karunia kesembuhan ada. Ini menunjukkan bahwa orang datang ke gereja didoakan, orangnya tergelepar, orangnya ngeblak. Saudara mau tumpang tangan 1000 kali sekalipun, itu gak jadi patokan saudara. Kalau tidak ada kasih di dalam gereja itu, tidak ada kasih di dalam keluarga itu saudara, percuma saudara katanya. Tuhan mau ingatin kita bahwa kita harus saling mengasihi. Tuhan mau ingatin kita bahwa kasih itu penting. Tidak akan ada kesatuan tanpa kasih. Tidak akan ada gereja yang kuat tanpa kasih. Tidak ada keluarga yang kuat tanpa kasih. Ya, tidak ada komunitas yang kuat tanpa kasih, saudara. Kasih dan kerendahan hati itu jalan bersamaan, saudara. Kalau saudara punya kasih, saudara pasti ada rendah hati, saudara. Ya saudara. Nah ternyata kasih itu adalah hal yang dasar yang kita harus miliki. 1 Korintus 13 tadi mengatakan tanpa kasih semuanya nol. Kita boleh ke gereja sehari 3 kali kayak minum obat, saudara ya. Sehari 3 kali, tapi kalau nggak punya kasih nol. Kita boleh persepuluhan. Hari Minggu persepuluhannya disiapin 3. 1 untuk Pastor Aldo, 1 untuk saya, ya. 1 lagi untuk siapa enak ya Om ya? Untuk gereja. Saudara punya 3. Lihat nggak dulu, ingat nggak kok di Indonesia? Persembahan itu kantongnya lewat terus gantian, yang ini untuk warna merah untuk apa, warna hijau untuk apa, ya saudara, warna kuning untuk apa, berdasarkan partai politik yang ada waktu itu, saudara. Merah lewat, hijau, kuning, saudara ya. Dari situ Golkar, PDI, P3 waktu itu kan lewat terus. Saudara boleh memberikan persembahan sebanyak mungkin. Kalau saudara tidak punya kasih, nol potol jadi ini orang Surabaya. Ya saudara, saudara boleh jadi WL pada saat saudara menyanyi. Angkat tangan, saudara menyanyi 1 kali kata-kata saudara, Tuhan. Orang gerubak. Kan suka dengar gitu ya. Boleh terjadi seperti itu. Pada saat saudara nyanyi angkat tangan, orang geblak semua. Bahkan sampai saudara dan singers dan penyanyi, pemain musik geblak semua pun. Sampai gak ada yang nyanyi. Tanpa kasih, nol saudara. Ya, tapi geblak itu bukan karena Roh Kudus ternyata, karena nggak mandi saudara. Keteknya baunya kemana-mana, geblak semua saudara ya. Kalau saudara memberikan apapun kepada gereja, tapi kalau saudara nggak punya kasih, nol saudara. Bahkan kalau saudara bicara tentang firman Tuhan, kalau saudara bicara selalu firman Tuhan, postingan Facebook saudara pun hebat tentang firman Tuhan. Kalau nggak ada kasih, nol. Kenapa saya ulang-ulangin kalau nggak ada kasih? Karena ya saudara, saya tuh ngalamin sendiri loh saudara. Keluarga saya tuh ngalamin sendiri. Berurusan dengan pendeta. Ya saya nggak akan ceritain di sini dong. Nggak usah ceritain di sini. Nanti saudara nggak mau ke gereja lagi loh. Gereja lain bisa pindah yang saya ceritain. Saudara mau saya ceritain? Nanti ya saudara ya. Dasar gosip saudara ya. Tapi saudara, itu
yang terjadi. Banyak orang kecewa dengan pelayan Tuhan. Tapi itu di luar. Di sini nggak ada yang kecewa dengan pastor. Tepuk tangan sama Pastor Aldo. Bagian ini tolong dipotong. Yang nanti Facebook nanti dipotong yang baru kan bagian barusan ini. Nggak enak sama pendeta yang lain, saudara ya. Tapi saudara, kasih itu penting saudara. Ya, saya belajar dari Om Aldo yang selalu direpotin orang. Di rumah saya kadang ya saudara ya, kadang papi saya yang lain bilang, kalau ada Om Aldo lagi bantuin orang, gereja apa itu orang tuh? Karena bukan apa gitu ya. Seringkali orang-orang gereja lain, saya kan tahu kesibukannya Pastor Aldo ya. Bukan saya ini ya saudara. Tapi pada saat orang-orang itu minta Pastor Aldo, di tengah Pastor Aldo yang sedang crazy schedule ya saudara. Pemotretan ya. Ada schedule pemotretannya lagi banyak. Syuting lagi banyak. Ada aja. Om, ada pembunuhan ini. Iya. Saudara. Sampai saya pernah waktu saya khotbah saya bilang apa? Ada orang minta tolong, Om Aldo mau pergi ulang tahun Iden, saya bilang, Iden ulang tahunnya tahun depan aja ya. Karena terlalu sibuk ngurusin orang, bukan gerejanya lagi saudara. Untung dia gak telepon saya. Kalau telepon saya akan catat biodata dulu. Gereja saudara dari gereja mana? Karena ini terjadi oleh gereja lain. Pendetanya selalu tanya gerejanya gereja mana? Betul gak Om? Om Aldo cuman gak mau suaranya kerekam. Takut nanti kalau kerekam Pastor Aldo ya gitu. Cuman ditanya saudara. Makanya orang itu datang ke gereja PPC untuk minta tolong saudara. Satu kali ada seorang pendeta yang bernama Miles Monroe. Ini saya suka dan saya selalu sering saya katakan. Namanya Miles Monroe, seorang pendeta berkulit hitam, tapi selalu memberitakan tentang love, tentang cinta dalam keluarga, cinta dalam perkawinan, cinta dalam gereja, cinta dalam komunitas. Kasih, saudara. Dia pernah bilang bahwa apa? Bahwa yang namanya firman Tuhan, Alkitab itu kalau dicelupin air, diperes, disaring, diunyak-unyak, netesannya itu cuma satu, saudara. Kasih, saudara. Tetesan dari Alkitab yang diperes itu cuma satu, keluarnya cuma kasih, saudara. Karena apa? Karena Yesus sendiri adalah kasih. Dan kita diperintahkan untuk hidup semakin serupa dengan Yesus, makanya kita selalu harus semakin memiliki kasih, saudara. Betul, saudara? Pendeta Miles Monroe berkata bahwa pernah bercerita, satu kali dia ini sedang tidur, tahu-tahu dikasih penglihatan, saudara. Bukan dibawa ke surga, bukan. Tapi dikasih penglihatan, dalam mimpinya itu sangat jelas sekali, dia dibawa Tuhan, di dalam mimpi itu diperlihatkan di sebuah tempat banyak panas, banyak api, asap di mana-mana. Dia tanya sama Tuhan, di mana aku ini? Kamu ini ada di neraka. Dilihatin di situ bahwa apa saudara? Orang-orang pada nangis, pada teriak-teriak. Tangannya nggak ada tangannya. Tangannya itu sendok dan garpu. Sendok garpu sepanjang hampir 2 meter. Jadi makanan banyak di situ saudara. Makanan banyak. Tapi semua orang di situ kelaparan. Pada busung lapar. Kurus-kurus. Terus dibawalah sebentar, dia pindah lagi ke satu tempat yang sangat indah. Orang-orangnya sama. Tangannya panjang-panjang. Garpu dan sendok saudara. Tapi apa yang terjadi? Orang di situ tuh sehat-sehat saudara. Happy saudara. Saling suap, saudara. Disuapin makanan, suapin. Ternyata Tuhan bilang, ini loh yang harus kamu lakukan di dunia. Kamu tidak bisa hidup sendiri. Kamu butuh kasih orang lain. Dan orang lain butuh kasihnya kamu. Kamu tidak bisa kasih makan dirimu sendiri. Kamu harus kasih makan orang lain. Nanti orang lain akan kasih makan kamu. Orang yang penuh kasih, hidupnya akan diberkati. Tapi orang yang gak penuh kasih, yang egois, yang maunya gak rendah hati, yang maunya hidup sendiri, tidak akan bisa. Karena ibarat
2 meter sendok itu saudara makan sendiri. Kalau saudara nggak percaya nanti dipinjemin tongkat 2 meter di belakang saudara, praktis di belakang. Makan sendiri nggak bisa saudara. Kesaksian ini sangat memotivasi saya. Kalau saya lagi males, lagi ada orang yang membutuhkan gitu ya. Kan saya nggak kayak Pastor Aldo. Pastor Aldo belum disuruh sudah berangkat saudara. Sampai ke tempatnya Pastor, ada yang bisa saya bantu? Wah, mulia sekali. Kalau nggak disuruh saya nggak jalan. Wah, ngeri nggak saya saudara? Ya nanti saudara dari ke gereja ini ngeri, awas sudah Pastor Jacob yang khotbah ojo teko, sesat. Ya saudara ya. Tapi manusia begitu saudara. Ya, saya nggak apa-apa pakai saya yang jelek-jelek supaya saya bisa menjadi cermin buat saudara semua. Amin saudara. Betul saudara? Di sini mungkin yang ada sayapnya cuma Pastor Aldo ya. Oh enggak. Malaikat saudara ya. Sangat luar biasa. Nah, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ini kasih yang Tuhan mau, yang ada di dalam kehidupan kita. Kasih yang seperti apa yang Tuhan mau. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 berkata seperti ini. Kasih itu, saudara yang baca ya, 1, 2, 3 saudara. Amin. Ini kasih yang Tuhan mau saudara. Itulah kasih yang anak-anak Tuhan harus miliki. Jadi tanda orang yang mempunyai kasih itu bukan karena pakai kalung salib saudara. Tanda orang yang memiliki kasih bukan kalau kemana-mana bacaannya Alkitab saudara. Ya, orang yang memiliki kasih bukan Facebooknya kalau dibuka gambarnya fotonya Tuhan Yesus, Rasul Paulus, ya, Rasul Yohanes, Sinterklas, bukan saudara. Jadi orang yang memiliki kasih, tanda orang yang memiliki kasih apabila dia sabar kata firman Tuhan kepada orang yang ngeselin kita. Orang yang memiliki kasih apabila orang itu murah hati kepada orang lain. Murah hati itu apa sih? Murah hati itu suka memberi saudara. Suka memberi, bukan memberi uang doang, bukan saudara. Memberi itu memberi kasih. Yang paling gampang, yang saya selalu belajar untuk diri saya. Memberi itu karena memberi itu apa saudara? Memberi senyum. Ini yang paling susah saudara. Memberi senyum. Murah hati, kita itu nggak usah lah ngomong kasih duit dulu saudara. Belajar senyum dulu bisa nggak? Nggak usah jauh-jauh kita bilang, oh saya penuh kasih, bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan ampunilah kesalahan saya seperti, wah kejauhan itu saudara ya. Ayo kita belajar senyum dulu, boleh? Tegakkan badanmu saudara. Biar yang ngantuk pada bangun saudara ya. Tengok ke kanan atau ke kiri yang ada orangnya. Kasih senyum saudara, coba. Buka giginya liatin saudara ya. Sudah pada sikat gigi semua. Kasih senyum itu adalah salah satu bentuk dari kasih saudara. Murah hati. Apalagi orang-orang anak Tuhan. Apalagi orang-orang Philadelphia Presenter. Harus murah senyum saudara. Ya. Senyum. Belajar senyumlah saudara ya. Belajar senyum. Senyum gratis, gampang, dan riset membuktikan senyum itu 1 hari, saya agak lupa nih, saya barusan ingat, tapi saya pernah baca bahwa kita dibutuhkan untuk senyum. Untuk senyum ini ditarik dan senyum itu 1 hari dibutuhkan. Paling enggak bisa sampai 15-20 menit 1 hari. Jadi kalau saudara bekerja senyum gitu, kalau saudara lagi di rumah sendiri senyum, enggak apa-apa saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa senyum saya ini karena ya memang untuk kesehatan. Bukan saudara nggak ada apa-apa.
Hehehe. Hehehe. Saya dulu punya teman kos, saudara ya. Saya dulu sekolah di luar kota waktu SMA. Teman kos saya itu sangat happy banget orangnya, saudara ya. Tapi ya gitu, saudara. Sukanya senyum-senyum dan ketawa sendiri, saudara. Satu kamar 2 orang. Kalau kita sudah mau tidur malam gitu, udah jam 11. Dia balik badan, gerusuk-gerusuk, orangnya gede. Tahu-tahu, hahaha. Tapi sehat. 3 tahun saya sama dia, nggak pernah sakit. Pulang ke sekolah, celana pedean doang, nggak pakai baju, saudara. Sambil ngerokok, ada, nggak ada apa-apa. Kenapa kok kamu kok? Nggak apa-apa, lucu tadi di kelas ada lucu-lucu. 3 tahun gitu doang, lama-lama nggak lucu lagi, pengen diputer kepalanya, saudara ya. Pertama-pertama lucu, saya lihat cute juga nih orang sekamar sama dia, boleh nih sehat nih. Lama-lama sakit juga aku nih lama-lama sama dia, puter kepalanya selesai nih. Kita harus belajar senyum, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita harus murah hati, harus punya kesabaran. Suami-suami harus sabar sama istri, istri-istri harus sabar sama suami. Tanya kanan kirinya, suami istri aku sudah sabar belum sama kamu? Nggak ada yang berani tanya, malah ada yang tutup kuping. Ada yang gini. Terdakwa itu, saudara ya. Suami sama istri itu yang terdekat. Suami sama anak-anak, sama istri sama anak-anak paling dekat. Sudah nggak kita sabar, kita mengampuni, kita pagi-pagi bangun tidur sudah kasih senyum buat istrinya, buat suaminya belum? Pulang dari kerja sudah senyum, sudah kasih harapan dengan senyumanmu belum? Harapan dong, senyum itu tanda pengharapan, saudara. Kalau saudara pulang, muka saudara kecut, cemberut, mengkerut, kisut, ya saudara. Yang di rumah juga lihat, wah ini nggak ada harapan ini. Ya, bener nggak saudara? Tapi kalau saudara pulang, buka pintu langsung, sepeda, sepada saudara, kok Indonesia kan? Sepada, langsung happy di rumah itu, saudara. Betul, saudara? Harus ada murah hati, harus ada kasih, saudara. Itu yang Tuhan mau. Ingat, saudara, Tuhan seringkali pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengasah kita. Tuhan akan terus adakan orang-orang di sekitar kita yang ngeselin kita, yang kita bikin kita nggak sabar, bikin kita marah, akan terus ada di dalam kehidupan kita. Kita mungkin berdoa, saudara ya, Tuhan jauhkan orang-orang ini daripadaku. Dengan pakai doa Bapa kami, jauhkanlah pencobaan, gitu ya. Jauhkanlah permasalahan, jauhkan. Tapi yang ternyata yang ada apa, saudara? Yang datang orang yang ngeselin. Di jalan yang nyetir seringkali mengalami orang, kita sudah sabar, kita sudah di jalur kita yang disalahin, kita yang dimarahi, harus sabar. Karena itu sering terjadi. Saya di Philadelphia nyetir sering lihat yang begitu. Kita yang betul, kita yang ini, kita yang disalahin. Lampu merah, baru belum lampu kuning, belum lampu hijau. Sudah baru lampu hijau nyala, kita udah di tin. Itu paling kesel, itu pengalaman saya yang paling. Orangnya marah-marah sama kita. Betul, saudara? Tuhan gak akan pernah lalukan orang-orang yang bikin kita marah dari kehidupan kita. Ingat ini, saudara. Tuhan akan terus adakan orang-orang yang ngeselin kita, yang bikin kita habis kesabaran, orang-orang yang bikin kita kecewa, itu ada terus di dalam kehidupan kita. Matius 13 ayat 24 sampai 30, saya nggak tulis di sini. Itu bercerita tentang gandum dan lalang. Gandum itu adalah tumbuhan, lalang itu adalah hama. Satu kali diceritakan seorang pegawai dari perkebunan itu berkata pada bosnya, "Bos, ini di gandummu ada lalangnya. Apakah dicabut aja lalangnya?" Bosnya bilang apa? Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Bosnya bilang, "Jangan dicabut. Kalau hamanya dicabut, itu gandumnya akan kecabut dan mati juga."
Ini ilustrasi memberikan kepada kita pengertian bahwa dalam kehidupan kita yang namanya hama, yang namanya orang yang ngeselin kita, bahkan kita pun jadi hama buat orang lain, saudara. Ya, orang lain jadi hama buat kita jadi hama buat orang lain. Tapi kita memang ada bersama-sama untuk tumbuh bersama supaya kata Tuhan, supaya jangan sampai kitanya sendiri mati, dicabut. Jadi Tuhan mau menyampaikan kepada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang ngeselin kita, menyakitkan hati kita, itu untuk membuat kita untuk belajar sabar. Tanpa orang-orang yang kurang ajar sama kita nggak bisa memiliki kerendahan hati. Tanpa orang yang menginjak kita nggak akan pernah mengerti apa artinya rendah hati. Saudara. Betul nggak, saudara? Saudara, semua kita di sini tidak dilahirkan langsung natural sebagai orang yang rendah hati, orang yang sabar. Kita harus dilatih untuk semakin menjadi seperti Tuhan. Amin, saudara. Sekarang pertanyaannya pagi hari ini, saudara. Di mana posisi kita? Posisi kita ada di tempat kita belajar untuk sabar, untuk mengasihi, atau kita maunya menjadi posisi orang yang maunya, orang yang harus sabar sama kita, orang yang harus rendah hati sama kita, orang yang harus respect sama kita. Ada satu quote bilang begini, kalau kita mau hidup penuh dengan kesatuan, kita harus hidup jangan terlalu banyak dinya, harus banyak menya. Di itu apa? Dikasihi, diampuni, disayang, diberikan, disabarin. Tapi kebalikannya kita harus hidup lebih pada mengasihi, memberi, mengampuni, melupakan. Amin, saudara. Ayo pagi hari ini, teman-teman musik boleh bantu saya. Pagi hari ini, saudara, ayo kita mau belajar untuk lebih seperti Yesus, saudara. Untuk lebih lagi kita belajar mengenai kasih Yesus. Untuk terus, kalau ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang bikin kita marah, kita mau bilang, thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kirim orang-orang ini ada di tengah-tengah saya untuk menjadi lebih seperti Yesus. Amin, saudara. Amin. Kalau amin, saudara, tepuk kanan kirimu bilang, aku mengasihi kamu. Katakan kanan kirimu, aku mengasihi kamu. Amin. Pagi hari ini, saudara, saya berdoa biar firman Tuhan yang disampaikan, yang saudara pasti pernah dengar. Firman Tuhan yang saudara pasti pernah dengar, bahkan mungkin dari saya sendiri. Tapi biar pagi hari ini, firman ini mengingatkan lagi. Kita itu manusia itu pelupa, saudara. Ya, dikasih apa, dikasih tahu apa, nanti lupa lagi, saudara. Ya, dan bahkan seringkali kalau sudah di tengah-tengah permasalahan, kita melupakan semua pengajaran-pengajaran yang kita pernah dengar. Amin. Pagi hari ini yuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau hampiri Tuhan, kita mau minta kerendahan hati ada di dalam hidup kita. Kita mau minta kasih itu dicurahkan di dalam hidup kita. Supaya keluarga kita, supaya gereja kita, Philadelphia Praise Center, boleh memiliki kesatuan. Biar tema kita ini, kami bukan saya, ini boleh tercapai, saudara. Biar kita semua di sini boleh sadar bahwa tanpa orang lain kita nggak bisa, bahwa tanpa orang lain gereja ini nggak mungkin, tanpa istri kita, tanpa suami kita, tanpa keluarga kita, nggak mungkin kehidupan ini boleh berjalan dengan baik. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Saat ini biar Roh Kudus yang meneruskan masuk ke dalam setiap hati kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Menjamah, mengubahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mengerti tentang kasih-Mu, boleh lebih rendah hati lagi. Dan boleh menganggap orang lain itu lebih penting. Menganggap orang lain itu lebih berharga Tuhan. Terima kasih Yesus untuk menjadikan kami tubuh di dalam tubuh menjadi anggota bagian dalam tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Ku mau seperti-Mu Yesus di
sempurnakan selalu. Sama-sama kita berdiri, katakan, ku mau seperti, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. In Jesus name, amen, amen, amen. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Seperti pesan saya minggu lalu, kita biasakan budaya setelah amin, duduk dulu, ambil saat teduh. Untuk saya, Jacob, bisa bersalaman dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga berdoa untuk kebersihan tempat ini. Coba lihat bawahnya, kalau ada kotoran-kotoran di bawah untuk dimasukin di tong sampah lainnya. Kita doain untuk proses renovasi demi renovasi yang ada di gedung ini. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, we are so grateful Lord. Kami bersyukur untuk kehidupan, untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saat ini kami membawa persembahan kasih kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Biar persembahan ini dukungan untuk renovasi, semuanya Tuhan berkati untuk bisa dikelola dengan benar lewat pengurus di gereja ini. Kami yang membutuhkan pekerjaan tetap khususnya Tuhan, Engkau bukakan jalan Tuhan. Biar pengharapan kami hanya kepada Yesus Tuhan, bukan kepada agen, bukan kepada manusia. Berkat Tuhan memakai setiap kami, memakai gereja Tuhan untuk membawa perubahan buat kota Philadelphia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan, dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat. Setiap Anda adalah penting di mata Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. We'll see you all next